Tetapi apakah saya marah waktu itu mendengar, ya memang sih secara apa ya, memang sih Pak Kace memang orangnya dengan apa namanya, dengan kasih karunia Tuhan, dia berani. Bapak Kace memang luar biasa berani dia. Sehingga saya langsung telak Pak, teman-teman semua ya, langsung telak begitu. Apakah saya marah? Setelah membahas terlalu kita semua tahu bagaimana tausiah Bapak Kace, jadi saya tidak usah menceritakan terlalu panjang lebar. Saya langsung sadar, makanya Pak Aceh bilang salam sadar. Saya benar-benar sadar. Saya sadar sehingga saya memutuskan untuk memilih Tuhan Yesus itu karena berdasarkan penginjilannya Bapak Muhammad Aceh jujur. Jadi ya teman-teman, disitulah dulu saya mengambang. Dulu memang sebelum 10 bulan yang lalu, lebih awalnya lagi, saya itu mengambang. Mengambang karena ya wajar lah karena iman saya mungkin goyah, itu nggak perlu saya ceritakan berpanjang lebar. Artinya saya mau milih benar juga ya. Setelah saya intip-intip itu ajaran Tuhan Yesus, dulu penasaran juga ini ajaran Tuhan seperti apa, kok dihina-hina. Nah, merujuk saya jadi penasaran. Tapi kok kata-katanya walaupun sedikit gitu loh, kok kata-katanya bukan hanya kalimatnya indah, tetapi itu menusuk ke dalam batin saya, relung hati saya. Kok indah sekali perkataannya, kok sebenarnya manusiawi banget loh ini. Bahwa satu yang apa saya itu penasaran sama Tuhan Yesus, karena di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus itu datang ke dunia, dia itu bukan memanggil orang benar. Nah, artinya dia memanggil orang berdosa. Karena saya merasa berdosa, jujur saya berdosa, itu terserah kalau teman-teman yang lain mungkin nggak berdosa ya. Saya kayak pribadi, saya sangat berdosa. Jadi saya penasaran. Jadi itulah. Tapi saya masih goyah. Apakah saya harus Kristen nih begitu? Masih ragu-ragu. Jadi akhirnya setelah ada mendengar Pak Kace begitu, saya semakin kuat. Keraguan-raguan saya terjawab. Nah, terjawab dan saya meninggalkan iman saya dengan tegas, dengan berani. Sebenarnya tidak gampang, tapi tidak perlu bercerita. Tidak gampang untuk saya meninggalkan iman saya lama. Jadi jadilah saya dibaptis. Mungkin sekitar berapa bulan yang lalu, sekitar ya 8 bulan barangkali begitu saya sudah dibaptis. Dan luar biasa Bapak Kace, luar biasa itulah kalau menurut saya pribadi, saya tidak tersinggung waktu itu. Karena saya dulu waktu itu Muslim. Itu aja, tidak tersinggung, malah saya sangat terberkati. Bagaimana terberkatinya saya? Apakah nanti boleh teman-teman tanya lagi di pertengahan mungkin apa sih mungkin dampaknya dari Ibu Rosa? Kenapa Ibu Rosa kok sedemikian banget berterima kasih dengan Bapak Kace? Terlebih lagi saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memakai penginjilan Bapak Kace, mulut bibir Pak Kace itu luar biasa. Mungkin hanya mulutnya, tapi dia diurapi Roh Kudus untuk menyadarkan saya. Makanya salam sadar motonya Pak Kace itu luar biasa. Saya contohnya, jadi saya dulu, saya bersaksi, memang terlalu dini teman-teman waktu itu. Ya, tapi tidak apa-apa. Karena bukan saya yang ingin bersaksi di YouTube, saya juga bingung. Nggak tahu ya, mengalir aja kok. Saya diajakin, ada teman-teman mengajakin mau bersaksi, padahal saya hanya setengah bulan dibaptis. Setelah dibaptis setengah bulan 2 kali ibadah, saya sudah diajak bersaksi. Ya ala kadarnya lah, saya juga bingung mau berkata apa, tetapi ya mengalir aja. Disitulah mungkin saya banyak kekurangan, dan sekarang pun mungkin juga masih ada kekurangan. Nah, lebih kurangnya nanti biarlah saya minta bimbing sama teman-teman di sini. Kalau saya kurang, saya tidak marah, saya membuka hati. Semuanya karena demi kemuliaan Tuhan Yesus. Ibu Rosa ini kan sebenarnya udah memilih untuk keluar dari Islam ya Bu ya. Iya. Sebelum kenal dengan Bapak Muhammad Kace. Ya, tapi persoalannya waktu itu Ibu belum dibaptis gitu loh. Iya, belum Pak. Jadi sebenarnya apa sih, mungkin secara singkat saja Bu, sebenarnya tausiah yang mana sih yang membuat Ibu Rosa harus mengambil keputusan ya? Tausiah yang mana
tausiah Pak Kace yang mana sampai Ibu Rosa harus mengambil keputusan untuk dibaptiskan, Bu? Ya, silakan, mungkin boleh secara singkat saja, Bu Rosa. Baik, baik Pak. Tausiah yang awal mula saya kalau masalah yang terdahulu, yang sekarang tidak usah ya, saya yang terdahulu aja. Mengenai kitab kuning itu Pak, mengenai kitab kuning yang kata beliau, ini bukan kata saya, kata Bapak Muhammad Kace, karena Bapak Muhammad Kace itu luar biasa, dia dipakai Tuhan karena dia memang menguasai Al-Quran dan hadis. Jadi saya mendengarkan beliau itu, oh katanya kitab kuning itu ya jujur Pak, kenapa saya terberkati sekali oleh kitab kuning itu, karena yang menjadi pergumulan hidup saya itu masalah sholat Pak. Masalah sholat, puasa, dan sebagainya. Nah, apalagi rukun iman, itu aja Pak. Itu yang terjawab, karena saya jujur Pak. Ini bagi saya pribadi Pak ya, saya tidak menyebutkan orang lain, tidak ada urusan buat saya hanya saya pribadi. Saya itu sebagai hamba Tuhan, waktu itu masih muslim, itu saya rasanya tidak mampu untuk bisa 100% mengerjakan kehendak Tuhan Pak. Itu saya dulu berpikir itu kehendak Tuhan Pak, saya nggak tahu. Apa yang saya lakukan dengan rukun-rukun yang saya lakukan itu, saya pikir itu semuanya adalah kemauan Tuhan begitu, inginnya Tuhan, ajaran Tuhan yang Tuhan ingin gitu. Tapi saya tidak mampu Pak, karena saya terbatas, saya tidak mampu mengerjakan 100%. Itulah kelemahan saya. Dan dijawab oleh Bapak Kace dengan kitab kuning itu Pak. Artinya di situ bukan kitab yang saya ikuti itu bukan perintah Tuhan. Mohon maaf, ala SWT. Nah, di situ saya terkejut. Nah, dikatakan bahwa hadis yang dikarang oleh Nawawi Al-Bantani itu dari Yaman, itulah yang mengatakan bahwa karena dia yang menulis, kemudian diikuti oleh kami bergenerasi, ya itulah berarti itu saya sadar Pak. Oh, berarti yang saya kerjakan ini bukan perintah ala SWT begitu. Makanya itu aja Pak, sebenarnya sedikit saja. Jadi saya sudah merasa apa ya Pak ya, merasa wah ini saya udah harus perlu koreksi ini hidup saya. Apa yang saya lakukan yang dari awal sampai saya sudah berumur sekian, saya koreksi sehingga saya memutuskan bagaimana ya saya memilih kok ingin ya. Kayaknya mantap deh untuk mengikuti Tuhan Yesus begitu, mengikuti. Waktu itu saya belum mengerti, hanya mantap menjadi orang Kristen. Saya berpindah begitu, menjadi murtad itu udah memantapkan saya untuk jadi murtad. Dan saya bagaimana aturannya kan begitu, bagaimana aturannya untuk menjadi jadi orang Kristen lah istilahnya begitu. Setelah itu Bapak Kace mengatakan dibaptis. Nah saya dibaptis langsung, jadi nggak lama Pak. Gak lama setelah saya mengikuti beliau, tausiah beliau, kan saya nggak hanya satu kalimat langsung saya mau ujuk-ujuk mau dibaptis, saya mengikuti dong, mungkin sekitar kurang lebih nggak sampai 1 bulan, setiap hari saya ikuti di channel Yusuf Manubulu dimanapun ada Bapak Kace, sampai juga di channel ini, saya dengerin sampai saya merasa mantap, saya memutuskan ingin dibaptis. Dan terlebih lagi kalau di sini saya tidak mengatakan perjumpaan ya, yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu tidak perlu saya ceritakan. Tentunya saya mempunyai pengalaman pribadi, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, itu tidak usah saya bahas di sini. Saya hanya fokus kepada Bapak Kace lah yang memantapkan saya untuk meninggalkan iman lama saya. Dan untuk dampaknya bagaimana saya sekarang mengikuti Tuhan Yesus, nantilah kita ngobrol, kita ajak mungkin pertanyaan yang berikutnya barangkali, begitu Pak. Dan apa ya Pak ya, nanti deh itu mungkin saya itu mau disuruh bersaksi, padahal saya itu Pak sebenarnya untuk berhadapan kamera seperti ini, apalagi ini ditonton oleh orang banyak, saya rasanya rendah diri Pak. Rasanya nggak mungkin deh saya bisa ngomong begitu, apa yang harus saya ngomongkan. Ya, saya nggak bisa, tetapi Pak, itulah ya dasarnya Tuhan, bukan saya yang hebat, saya yang memang Tuhan luar biasa menguatkan saya untuk bisa bersaksi, karena begini, tujuan saya ingin bersaksi, saya ingin menyampaikan kepada publik bahwa
tausiah Bapak Kace itu benar begitu Pak. Mungkin salah satunya saya atau lagi mungkin ada murtadin-murtadin lain yang menjadi murid rohani Bapak Kace. Jadi saya ingin cepat-cepat saya ingin mendeklarasikan bahwa saya salah satu orang yang bertobat karena penginjilan Bapak Muhammad Kace itu sekitar 10 bulan yang lalu. Jadi saya berani untuk bicara di YouTube waktu itu ya, bukan sekarang. Waktu itu saya ada punya kesaksian juga. Nah, begitu Pak. Jadi saya ingin buktikan begitu. Saya ingin membuktikan. Artinya apa yang disampaikan Pak Kace itu memang terbukti untuk saya pribadi, tapi saya mungkin yang lain-lain juga ada kasusnya seperti saya begitu. Itu Pak.